Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 7 mau mempresentasikan tugas UAS dari matkul audit. Pertama, saya Mirza Fakhruddin Ahmad dengan NIM 2019 53143. Selanjutnya ada Mas Dani Setiawan dengan NIM 2205102004 dan Mas Arif Maulana Rohman NIM 2022 53120 dan Mas Erwin Susilo Nugroho dengan NIM 2205102009. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak produksi barang konsumen. Perusahaan ini memiliki beberapa divisi yang saling terkait dalam proses produksinya, termasuk perencanaan produksi, pengendalian kualitas, pemeliharaan mesin, logistik, serta sumber daya manusia. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi yang lengkap, dilengkapi dengan mesin-mesin canggih dan tenaga kerja terlatih untuk memastikan produksi berjalan lancar. Namun, seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan tantangan pasar yang semakin kompetitif terhadap beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti pengelolaan jadwal produksi, bahan baku, serta sistem pemeliharaan mesin, dengan mengimplementasikan solusi yang tepat, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasional dan tetap bersaing di pasar yang semakin dinamis. Selanjutnya ada beberapa divisi yang akan kita audit, yaitu divisi yang pertama ada divisi perancangan produksi. Nah, divisi ini bertanggung jawab untuk merencanakan jadwal produksi, menentukan jumlah produksi yang dibutuhkan, serta memastikan ketersediaan bahan baku dan sumber daya lainnya. Yang kedua ada divisi quality control. Divisi ini fokus pada pemeriksaan dan pengujian kualitas produk yang dihasilkan selama proses produksi. Selanjutnya ada divisi produksi. Divisi ini merupakan bagian inti yang terlibat langsung dalam proses pembuatan produk, baik itu dalam bentuk perakitan, pengolahan bahan baku, dan pemrosesan lainnya. Yang keempat ada divisi pemeliharaan. Divisi ini bertanggung jawab untuk memastikan mesin dan peralatan produksi berfungsi dengan baik dan melakukan pemeliharaan rutin agar tidak terjadi gangguan yang tidak diinginkan. Yang kelima ada divisi logistik dan gudang. Divisi ini mengelola pengadaan bahan baku, penyimpanan barang, serta distribusi material dan produk jadi untuk mendukung kelancaran proses produksi. Yang keenam ada divisi SDM atau sumber daya manusia. Divisi ini mengelola aspek terkait tenaga kerja di bagian produksi, termasuk rekrutmen karyawan, pelatihan karyawan, dan kesejahteraan karyawan produksi. Selanjutnya ada divisi keamanan keselamatan kerja. Divisi ini memastikan lingkungan kerja aman dan sesuai dengan standar keselamatan kerja bagi karyawan yang di bagian produksi. Selanjutnya ada bagian yang akan diaudit dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada bagian nomor 3 ada bagian yang harus diaudit. Bagian pertama ada divisi perancangan produksi, yaitu memasukkan seperti jadwal produksi, ketersediaan bahan baku, pengelolaan kapasitas produksi. Selanjutnya ada divisi quality control, seperti proses inspeksi kualitas, standar kualitas, laporan, inspeksi, keluhan. Selanjutnya pada divisi produksi ada proses produksi dan penggunaan mesin dan peralatan, pengelolaan tenaga, dan pencatatan. Next, Mas. Baik, selanjutnya yang ketiga ada divisi pemeliharaan. Divisi pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan preventif, perbaikan mesin, dan peralatan, pengelolaan suku cadang.
Untuk divisi selanjutnya ada divisi logistik dan gudang, yaitu manajemen persediaan, distribusi bahan baku dan produk, pengendalian biaya logistik. Yang terakhir ada divisi SDM, yaitu rekrutmen dan pelatihan karyawan, kesejahteraan karyawan, dan produktivitas tenaga kerja. Next. Selanjutnya ada divisi keamanan dan keselamatan kerja, yaitu prosedur keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja, kepatuhan terhadap regulasi 3K. Next. Pada dokumen yang dibutuhkan waktu audit, yaitu pada perencanaan produksi, kita membutuhkan dokumen seperti jadwal produksi, laporan permintaan, dan forecasting, rencana pengadaan bahan baku. Yang kedua adalah quality. Dokumen yang dibutuhkan adalah SOP pengendalian kualitas, laporan hasil inspeksi, catatan keluhan kualitas, dan sertifikat kualitas. Next. Yang ketiga ada revisi produksi. Dengan dokumen yang dibutuhkan adalah laporan hasil produksi, pencatatan penggunaan mesin dan peralatan, pencatatan karyawan dan shift, laporan proses dan produksi. Yang keempat ada pemeliharaan. Yang dokumen yang dibutuhkan antara lain jadwal pemeliharaan preventif, laporan kerusakan dan laporan perbaikan mesin. Yang ketiga ada suku cadang dan penggunaannya. Yang ke Yang kelima ada logistik dan gudang. Laporan ketersediaan bahan baku, laporan pengiriman dan distribusi, laporan pengiriman dan pengeluaran barang, laporan stok dan inventaris. Hanya pada SDM, di sini kita membutuhkan dokumen seperti data karyawan produksi, laporan pelatihan karyawan, laporan kehadiran absensi, dan evaluasi kinerja karyawan. Selanjutnya pada divisi terakhir yaitu keamanan dan keselamatan kerja, yaitu dibutuhkan prosedur keselamatan kerja, laporan insiden keselamatan kerja, laporan pemeriksaan kesehatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menampilkan demo aplikasi audit. Kelihatan belum, Mas? Aplikasinya. Sudah, Mas. Sudah. Selamat datang di SIM-AMI. Apa itu SIM-AMI? SIM-AMI adalah sistem audit mutu internal yang diterapkan di lingkungan PT Executive Electronics, dirancang untuk mendukung pelaksanaan audit mutu internal secara efektif dan efisien. Pertama adalah login akun, masukkan email dan password. Selanjutnya adalah pemilihan role. Role yang disediakan oleh SIM-AMI ini ada tiga, yaitu pertama adalah admin, bagian yang mengurusi aplikasinya. Yang kedua ada auditor, yang ketiga ada auditor. Pertama ada login dulu. Ini adalah tampilan admin SIM-AMI UMK yang berisi status pengisian data audit mutu internal. Yang kedua adalah periode audit. Di sini masukkan periode audit, contohnya adalah divisi, dan nama periode auditnya adalah divisi produksi. Tiga ada data unitnya divisi produksi yang diaudit pada hari ini. Ini fitur menambahkan unit kerja. Contohnya menambahkan unit divisi produksi atau divisi keuangan.
Selanjutnya ada data user. Ini adalah data indikator kinerja. Data indikator kinerjanya yang berisi nomor, kodenya itu, indikator kinerja unitnya. Unitnya adalah persentase produk yang memenuhi standar kualitas atau produksi. Satuannya persentase, targetnya 95%, unitnya yang akan diaudit adalah divisi produksi. Karena ini apa itu aplikasinya belum sempurna, jadi banyaknya bug yang belum terselesaikan. Selanjutnya ya fitur Run Audite. Ini adalah tampilan Home Audite. Selanjutnya adalah pengisian kinerjanya. Nah, indikatornya yaitu persentase produk yang memenuhi standar kualitas dengan target 95%. Capaian pada hari ini 96%, analisis usaha dan keberhasilan, dukungan penuh dari manajemen dan pelaksanaan program secara konsisten. Target tahun depan yaitu menjaga konsistensi di angka 98 sampai 100%. Strategi pencapaian mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi secara berkala. Syarat yang dibutuhkan penambahan alat produksi yang lebih efisien, link data dukung belum tersedia. Ini telah tampilan persetujuan jika auditnya disetujui. Riwayat progres capaian kinerja divisi produksi. Ini adalah Fund Auditor. Ini adalah tampilan Home Auditor yang berisi status finansial pengisian audit. Ini adalah pengisian kinerja auditor. Berarti telah rekap persetujuan. Jika auditnya sudah terselesaikan disetujui, ini adalah tampilan untuk menyetujui dokumen tersebut. Itu saja demo aplikasi pada hari ini. Melanjutkan dari eh, tabel penilaian. Di sini ada beberapa divisi yang telah dijelaskan dari awal. Mulai dari divisi perencanaan produksi mempunyai beberapa kriteria, yaitu yang pertama keakuratan jadwal produksi, terus yang kedua pengelolaan bahan baku dan perencanaan pengadaan, yang ketiga efisiensi penggunaan sumber daya produksi. Kemudian untuk nilai-nilainya yaitu mulai nilai skala 1 sampai 5. Untuk keakuratan mempunyai dapat nilai 3, untuk pengelolaan mendapat nilai 4, efisiensi mendapat nilai 3. Dengan catatan yang pertama, apakah produksi sesuai dengan permintaan dan kapasitas. Terus kemudian yang kedua, apakah bahan baku dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, apakah sumber daya dimanfaatkan secara optimal dan perencanaan. Kemudian dari divisi quality control mempunyai kriteria proses inspeksi dan pengujian kualitas produksi, yaitu mempunyai nilai 4 dengan catatan apakah prosedur inspeksi sesuai dengan efektif. Kemudian kepatuhan terhadap standar kualitas mempunyai nilai 4. Apakah produksi memenuhi standar kualitas dan diterapkan. Kemudian eh, penanganan keluhan kualitas dari pelanggan mempunyai nilai 4 dengan catatan apakah keluhan kualitas ditangani dengan cepat dan tepat. Kemudian untuk divisi produksi mempunyai kriteria efisiensi dan efektivitas proses produksi. Nilai kriterianya ada 5. Kemudian dengan catatan apakah proses produksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar. Kemudian kriteria pengguna mesin dan peralatan mempunyai nilai 3 dengan catatan apakah mesin dan peralatan digunakan dengan optimal dan terawat. Kemudian produktivitas tenaga kerja dan pemanfaatan jam kerja mempunyai nilai 3 dengan catatan apakah tenaga kerja produksi dan efisien dalam melaksanakan tugas. Kemudian divisi pemeliharaan
mempunyai kriteria pemeliharaan preventif dan pemeliharaan rutin, mempunyai nilai 4. Catatan, apakah pemeliharaan mesin dilakukan dengan jadwal dan efektif? Kemudian, kriteria kecepatan dan efektivitas dalam menangani kerusakan, mempunyai nilai 4. Apakah stok suku cadang terkelola dengan baik dan efisien? Kemudian, divisi logistik dan gudang mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama, pengelolaan persediaan bahan baku dan produk mempunyai nilai 4 dengan catatan apakah pengelolaan stok bahan baku dan produk sudah efisien. Kemudian, proses distribusi bahan baku dan produk mempunyai nilai 5 dengan catatan apakah distribusi berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal. Kemudian, kriteria pengendalian biaya logistik mempunyai nilai 5. Apakah biaya logistik dikelola dengan efisien? Selanjutnya, ada divisi SDM mempunyai kriteria ketersediaan dan keterampilan tenaga kerja mendapatkan nilai 4 dengan catatan apakah tenaga kerja memadai dan memiliki keterampilan dengan yang diperlukan. Kemudian ada apakah tenaga kerja memadai dan memiliki keterampilan yang diperlukan, mempunyai nilai 4 dengan catatan apakah pelatihan karyawan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Kemudian kepuasan dan kesejahteraan karyawan di bagian produksi mempunyai nilai 3 dengan catatan apakah karyawan merasa puas dan kondisi kerjanya baik. Kemudian ada divisi keamanan keselamatan kerja. Ada beberapa kriteria di sini. Yang pertama, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja SOP 3K, yaitu punya nilai 3 dengan catatan apakah prosedur keselamatan diikuti dengan ketat. Kemudian ada kriteria keberhasilan program pencegahan kecelakaan kerja mempunyai nilai 4. Apakah nilai program pencegahan kecelakaan itu efektif? Kemudian ada kriteria kondisi lingkungan kerja dan fasilitas K3 mempunyai nilai 4 dengan catatan apakah lingkungan kerja aman dan sesuai dengan standar K3. Kemudian dari kesimpulan ini dapat kita ambil audit menunjukkan masalah seperti jadwal produksi yang tidak sesuai dengan permintaan, pengelolaan bahan baku yang kurang efisien, dan kurangnya kebutuhan terhadap prosedur keselamatan. Solusinya adalah memperbaiki perancangan produksi, pengelolaan persediaan, pemeliharaan mesin, dan pelatihan karyawan. Dengan perbaikan ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efisien, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, cukup. Terima kasih dari kelompok 7 mempresentasikan ini. Sekiranya kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.